Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to biology class. Dan kali ini kita masih akan membahas tentang struktur membran sel. Ya, diingat dulu ya bahwa semua sel itu memiliki 3 bagian yang umum ditemui, yaitu membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Nah, kali ini kita khusus membahas tentang struktur membran sel. Membran sel itu sendiri adalah pembatas antara bagian dalam sel dan bagian luar sel. Jadi membran sel berfungsi sebagai pelindung isi sel. Selain itu, membran sel juga mengatur lalu lintas zat yang masuk ke dalam sel maupun zat yang dari dalam sel akan keluar. Oke, sebelum kita mempelajari lebih detail tentang struktur membran sel, kita lihat dulu video berikut ini. All cells have 3 things common: cell membrane, cytoplasm, and DNA or genetic material. No matter what type of cell, prokaryotic or eukaryotic. This is the surface of cell membrane. This is not rigid but fluid. It's composed of 2 layers of fats or lipids and also protein and carbohydrate to be again allowing transport of essential nutrients and movement from the cell of waste product. Setelah melihat video tadi, kamu bisa tahu bahwa sel membran is not rigid, tidak kaku, but fluid, tetapi lentur. Dan sel membran juga mengatur lalu lintas zat yang keluar sel maupun yang akan masuk ke dalam sel. Kembali ke sifat sel membran yang lentur. Nah, kenapa lentur? Karena ternyata komponen utamanya adalah lipid, dan lipid itu sama dengan minyak atau lemak. Mari kita pelajari struktur membran cells. Komponen utama pada membran cells adalah lipids. Lipids pada membran sel adalah phospholipids. Apa itu phospholipids? Phospholipids adalah lipids yang memiliki gugus fosfat. Bagaimana struktur fosfolipid? Ini adalah ilustrasi sebuah molekul phospholipids. Phospholipids ada 2 bagian, yaitu bagian kepala atau head dan bagian ekor, tails. Bagian kepala fosfolipid tersusun dari gliserol dan fosfat. Molekul fosfat terikat pada gliserol dan molekul ini bersifat polar atau bisa bereaksi dengan air atau suka air dan disebut hydrophilic or water loving. Bagian ekor, tails, tersusun dari 2 rantai hidrokarbon atau fatty acid. Fatty acid bersifat nonpolar, tidak bisa bereaksi dengan air atau takut air dan disebut hydrophobic. So, hydrophilic is water loving, suka air, dan hydrophobic is water heating, takut air. Membran sel tersusun dari 2 lapis fosfolipid atau disebut phospholipid bilayer. Bagian kepala yang suka air atau hidrofilik selalu bersentuhan dengan air. Jadi, bagian kepala fosfolipid itu selalu dekat dengan air. Bisa dekat dengan air ekstraseluler ataupun dengan air intraseluler. Sedangkan bagian ekor, hidrofobik, takut air, tidak bisa bereaksi dengan air, maka selalu jauh dengan air. Komponen sel membran lainnya ada protein, karbohidrat, dan kolesterol. Protein pada membran sel itu ada 2 tipe,
Di sini yang berwarna kuning, protein yang menembus membran, disebut protein integral protein. Lalu jenis yang kedua, protein yang letaknya di bagian tepi sebelah luar membran maupun tepi sebelah dalam membran, disebut protein peripheral protein. Fungsi protein itu diantaranya sebagai alat transportasi, mengangkut zat untuk melewati membran. Berikutnya, karbohidrat dan kolesterol pada membran sel. Jadi di samping tadi komponen utamanya adalah fosfolipid, lalu ada protein, ada juga molekul karbohidrat, carbohydrate chain. Nah, molekul karbohidrat ini ada yang berikatan dengan protein, maka ini disebut glikoprotein, dan ada juga karbohidrat yang berikatan dengan fosfolipid, disebut glikolipid. Karbohidrat hanya ditemukan di permukaan sebelah luar membran. Jadi, di sebelah permukaan dalam tidak ada karbohidrat. Kolesterol itu terletak di bagian dalam lipid bilayer, ya, karena kolesterol bersifat hidrofobik, takut air, sama dengan bagian ekor fosfolipid. Jadi kolesterol are found among the hydrophobic tails in the lipid bilayer. Hanya ditemukan di sepanjang bagian ekor lipid. Fungsi karbohidrat dan kolesterol pada membran sel. Karbohidrat berfungsi sebagai bantalan dan perlindungan terhadap membran sel dan juga penting dalam pengenalan sel. Jadi sel-sel yang sejenis agar bisa saling mengenali dan berdekatan untuk membentuk suatu jaringan. Kolesterol sangat penting dalam menjaga konsistensi membran sel atau memperkuat membran sel. Jadi kolesterol berperan dalam menjaga agar membran sel tidak kaku tetapi tetap lentur. Struktur membran sel dikatakan sebagai fluid mosaic model karena membran sel disusun oleh berbagai molekul yang berbeda bentuk. Ada protein, karbohidrat, lipid, dan juga kolesterol. Protein-protein itu disusun seperti kolase atau mosaik sehingga terbentuklah struktur membran sel. Itulah tadi penjelasan tentang struktur membran sel.